Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Zuhri. Di sini kita akan mendiskusikan tentang pengembangan paragraf dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Paragraf merupakan bagian dari suatu karangan atau karya yang terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Sudah jelas ya arti dari paragraf. Satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Itu ya. Macam-macam paragraf itu ada 3. Secara umum ada 3, deduktif, induktif, dan campuran. Kalau deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian awal. Kalau di induktif itu kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir. Dan kalau campuran ada di awal dan ada di akhir. Ini contohnya. Kebudayaan dapat dibagi atas 2 macam, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Nah, ini kalimat utamanya. Kemudian ditambahkan beberapa kalimat penjelas, yaitu kalimat yang mendukung atau memperjelas kalimat utama. Kebudayaan fisik tampak jelas karena merujuk pada benda-benda. Kebudayaan non-fisik ada yang berupa pemikiran dan berupa tingkah laku. Contoh hasil kebudayaan fisik adalah patung, lukisan, dan seterusnya. Nah, itu ya. Gampang. Contoh paragraf induktif. Tinggal dibalik saja yang tadi. Yang dimaksud dengan kebudayaan fisik tampak jelas karena merujuk pada benda-benda. Nah, itu. Dan baru kalimat utamanya terakhir. Jadi, kebudayaan dapat dibagi atas 2 macam, yaitu kebudayaan fisik dan kebudayaan non-fisik. Ya, kalau campuran ada di awal dan di akhir. Pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah murah, sehat, dan kuat. Nah, ini kalimat pendukungnya. Departemen PU sudah lama menyelidiki bahan rumah yang murah tetapi kuat. Agaknya bahan perlit yang diperoleh dari batu-batuan gunung berapi sangat menarik perhatian para ahli. Bahan ini tahan api dan tahan air. Lagi pula bahan perlit dapat dicipta menurut keinginan seseorang. Usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha membangun rumah murah, sehat, dan kuat untuk memenuhi keperluan rakyat. Nah, itu ya. Nah, fungsi paragraf. Nah, ini untuk meluruskan pemahaman kalian. Yang pertama, sebagai penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok, memudahkan pemahaman, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikirannya secara sistematis, dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang kita diskusikan tadi. Dalam paragraf itu ada kalimat utama dan kalimat penjelas, atau kalimat pokok dan kalimat pendukung. Oke ya. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Yang pertama, kohesi. Kalimat demi kalimat yang mendukung topik utama sehingga tidak ada kalimat yang melenceng. Ini contohnya nanti dibaca ya. Kemudian didiskusikan nanti di pertemuan. Yang kedua, koherensi atau kepaduan. Kekompakan hubungan antara kalimat sehingga membentuk paragraf yang logis dan mudah dipahami. Oke, itu koherensi. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk melengkapi kalimat utamanya. Ada beberapa teknik dalam mengembangkan paragraf untuk memudahkan kalian. Yang pertama, teknik alamiah, yaitu berdasarkan urutan ruang dan waktu. Menendang bola dengan sepatu baru dikenalnya sekitar 1977. Nah, ini ruang dan waktu. Saat itu, ia baru lulus dari STM Negeri 3 jurusan elektro. Terus dijelaskan, nah ini, pada tahun 1984, ia pernah dipanggil untuk memperkuat PSSI ke Merdeka Games di Malaysia. Dari 1977
naik ke 1984. Ditambah lagi, waktu dipanggil lagi untuk turnamen di Brunei tahun 1985, ia gagal memenuhinya. Nah, ini ada urutan ruang dan waktu, namanya teknik alamiah. Yang kedua, teknik klimaks dan anti klimaks. Kalau teknik klimaks itu dimulai dari informasi yang gradasinya tinggi atau yang penting menuju informasi yang gradasinya rendah atau kurang penting. Kalau anti klimaks itu sebaliknya, ya. Contohnya seperti ini. Di sini di contohnya berbicara tentang traktor. Nah, ini bentuk traktor yang mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Terus perkembangannya dijelaskan. Pertama itu pakai mesin uap, kemudian pada waktu tank menjadi pusat perhatian orang, traktor pun dirubah menjadi seperti itu. Seperti traktor yang memakai roda rantai. Nah, setelah itu traktor ini adalah hasil perusahaan Caterpillar. Nah, selain Caterpillar, Ford pun tidak ketinggalan dalam pembuatan traktor. Nah, itu ya. Nah, ini teknik umum ke khusus dan khusus ke umum atau deduktif dan induktif yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Yang keempat, teknik perbandingan dan pertentangan, yaitu memperjelas gagasan utama dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Nah, contohnya ini, Ratu Elizabeth dibandingkan dengan Margaret Thatcher. Nah, itu ya. Yang kelima, teknik analogi, yaitu menyamakan atau membandingkan sesuatu yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal. Filsafat dibandingkan dengan marinir yang berebut pantai pasukan infanteri. Untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri ini diibaratkan sebagai ilmu pengetahuan. Terus seperti itu ya. Yang keenam, teknik contoh. Penggunaan contoh-contoh untuk memberikan bukti terhadap generalisasi yang sifatnya umum. Nah, seperti contoh yang di awal itu, yang deduktif dan induktif itu contohnya juga. Nah, ini contohnya KKN, contoh lain yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Berikutnya teknik sebab akibat. Sebab yang dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran menjelas ataupun sebaliknya. Contohnya, jalan ke Ponjati akhir-akhir ini kembali macet dan semrawut. Lebih dari separuh jalan kendaraan kembali tersita oleh kegiatan perdagangan kaki lima. Untuk mengatasinya, pemerintah akan memasang pagar pemisah antara jalan kendaraan dengan trotoar. Pagar ini juga berfungsi sebagai batas pemasangan tenda pedagang kaki lima mereka yang diizinkan berdagang. Pemasangan pagar ini terpaksa dilakukan mengingat pelanggaran pedagang kaki lima dikelola itu sudah sangat keterlaluan. Nah, pemasangan tenda-tenda ini disebabkan karena semrawut dan macetnya jalan di Kebonjati, itu ya. Berikutnya teknik definisi luas, yaitu pemberian penjelasan dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Nah, ini contohnya nanti dibaca ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Untuk lebih jelasnya, saya punya beberapa contoh soal kalimat paragraf. Kemudian nanti kalian tentukan apakah ini termasuk deduktif atau induktif, kemudian termasuk teknik apa. Itu ya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.